Nah, di sini gambar apa ini, Atan? Miss Vera bertanya kepada Atan dulu. Ini gambar apa nih, Nak? Ini Gambar apa itu? penguin. Ini gambar penguin ya. Ini penguin juga. Dan ini juga penguin. Penguin itu hidupnya di kutub utara ya. Nah, lingkari gambar yang berbeda pada barisannya. Ya, mulai dari Atan dulu ya, Nak ya. Nah, yang ini memakai syal dan memakai tutup telinga. Nih ya. Ini juga sama. Memakai syal dan tutup telinga. Ini juga sama. Ini memakai syal dan tutup telinga. Kalau yang ini, ada tidak tutup telinganya, Atan? Tidak ada ya, yang ini ya. Nah, maka jawabannya yang ini ya. Ini jawabannya yang ini ya. Nah, yang kedua, Atan. Lihat penguinnya. Penguinnya mengangkat tangannya satu. Kemudian di baris berikutnya, penguinnya mengangkat dua-dua tangannya. Ya. Di sampingnya juga mengangkat kedua tangannya. Dan yang terakhir, mengangkat kedua tangannya. Mana yang berbeda? Gambar yang ini, yang mengangkat satu tangan saja ya. Maka jawabannya adalah yang baris pertama. Ini jawabannya. Yang ketiga, di sini ada penguin memakai syal dan memakai topi. Ini syal, ini topi. Ini juga memakai syal, ini topi. Ini juga memakai syal, ini topi. Ini juga memakai syal, ini juga topi. Loh, kok sama semua, Miss Vera? Jadi yang mana yang berbeda? Yang berbedanya, lihat ada kakinya. Ini kakinya warna oranye. Ini kakinya warna oranye. Nah, ini dia beda sendiri karena kakinya berwarna hitam. Ya. Sedangkan yang di baris belakang adalah berwarna oranye. Maka jawabannya yang kakinya berwarna hitam. Jawabannya seperti ini, Miss Vera. Ya. Nih. Dan yang terakhir akan baris yang terakhir ada penguin. Ya. Penguinnya hadapnya pertama ke sini, ya, ke arah kanan. Ya. Baris kedua kok dia ke arah kiri? Baris ketiga dia ke arah kanan. Baris keempat dia ke arah kanan. Maka gambar yang berbeda adalah pada baris kedua. Yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jawabannya ya. Nah, sekarang gantian Rosari. Rosari, lingkarilah gambar yang berbeda pada barisannya. Di sini ada gambar burung. Ada warna putih, ada warna biru, ada kuning, ada abu-abu, dan ada warna hijau. Nah, misalnya bertanya, yang ini berwarna merah muda. Ini juga merah muda. Ini juga merah muda. Ini juga merah muda. Tapi kok yang ini warna apa? Warnanya kok lebih muda ya daripada yang di sebelahnya yang ini? Maka jawabannya adalah yang ini ya. Ya, yang ini ya. Nih, yang ini jawabannya. Yang kedua. Warna apa ini? Baris pertama warna biru. Warna apa? Warna biru. Ini juga biru. Loh, kok ini tidak sama dengan biru yang di sampingnya? Yang di sampingnya sih. Tidak. Ini berbedanya. Ini apa? Itu biru juga. Nah, maka jawabannya yang ini. Yang ketiga, ini warna kuning. Warna kuning. Warna kuning. Loh, ini warna kuning kok berbeda sendiri dia?
Warna Bedanya oranye. antara yang ini dan ini dia warna oranye, warna orange. Maka jawabannya adalah gambar yang berbeda adalah gambar yang ini. Ya. Maka diberi tanda. Ya, diberi tanda. Ini yang warna oranye ya. Baris yang ini yang warna abu-abu. Ini warna abu-abu. Loh, kok ini warna hitam? Ini abu-abu, Emang nggak abu-abu sama dan ini abu-abu. Maka gambar yang berbeda adalah yang berwarna hitam. Warna hitam adalah yang ini. Ya, gambar warna hitam adalah gambar yang ini. Dan baris yang terakhir warna hijau, ya. Ini warna hijau. Ini warna hijau. Ini juga warna hijau. Loh, kok ini berbeda sama yang warna hijau sebelah sini dan sebelah sini? Hijau tua. Hijau tua, benar. Maka jawabannya adalah gambar yang warnanya hijau tua. Nah, yang ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ya, jawabannya. Ini punyanya Akang. Ini penguinnya. Nah, yang ketiga adalah Atan. Wow, ada gambar telur, Atan. Ada telur, terus ada di bawahnya ada bunga. Di bawahnya lagi ada bunga. Rabbit, ada kelinci. Ya, ada kelinci. Gambar mana yang berbeda, Atan? Ini, gambar yang mana yang berbeda? Kalau yang ini, dia ada motifnya. Kalau ini, dia ada motifnya. Ini ada motifnya. Kalau ini ada motifnya. Loh, kok ini polos? Tidak ada ini, tidak ada lingkaran bulat-bulat kecil ini. Berarti jawabannya adalah yang polos ini, ya. Yang polos ini. Ini, ya. Yang kedua, Atan. Ini ada motifnya, ada garisnya warna biru. Ini garis warna biru. Loh, kok ini polos? Tidak ada garis birunya. Ini ada garis biru. Ini ada garis birunya. Ini ada garis birunya. Berarti gambar yang berbeda adalah yang ini, yang polos ini, ya. Yang pada baris kedua. Ini jawabannya. Yang ketiga, ini gambar apa ini, Tan? Bunga, ya. Gambar bunga warna kuning, ya. Ini warna kuning hadap sebelah kiri. Bunganya sebelah kiri menghadapnya. Loh, kok ini sebelah kanan menghadapnya berbeda dengan yang sebelah ini dan sebelah ini? Maka jawabannya adalah yang sebelah kanan, ya, menghadap sebelah kanan. Yang ini, ya. Nah, ini juga ada bunga tulip namanya nih, ya. Bunga tulip. Yang ini hadapnya sebelah sini, sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Nah, kok ini sebelah kanan, ya? Ini sebelah kiri dan ini loh. Kok ini berbeda sendiri, ya? Ya, berbeda sama yang ini dan yang ini. Maka jawabannya adalah yang ini, ya. Nah, jawabannya yang ini, ya. Nah, yang terakhir ada rabbit, ada telinga panjang, ada kelinci. Ya, ada kelinci, Atan. Kelincinya yang coklat, hadapnya sebelah kanan, ini sebelah, loh, kok ini berbeda? Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini juga sebelah kiri, dan ini sebelah kiri. Loh, kok ini yang berbeda? Berarti yang ini jawabannya, ya. Gambar yang berbedanya. Nah, selesai. Sekarang Rosari.
Nih, Rosari gambar apa nih, Rosari? Apa ini? Buah apa? Buah. Buah apa namanya? Buah-buahan. Buah apel. Ini Buah buah apa nih? Ini mangga ya. Ini Mangga. pir. Ini? Ya. Ini pir. Pir. Ini mangga yang ini. Kalau ini Ini buah apa, Nak? Apa? Jeruk. Jeruk. Ini jeruk juga. Ini buah apa ini? Nanas. Nah, kalau yang ini Buah pir. Pir. kalau yang Sama ini dengan ini. Iya. sama dengan yang ini. Buah apa nih, Nak? Pisang. Pisang. Kalau ini Semangka. semangka. Lingkari gambar yang berbeda. Miss Vera bertanya, ya. Nanas. Ini apel. Ini apel. Ini gambar apa, Nak? Strawberry. Strawberry. Kalau ini gambar Apel. apel. Berarti yang berbeda adalah gambar strawberry. Ya. Yang berbeda gambar apa? Gambar strawberry. Nah, baris yang kedua. Ini gambar apa, Nak Rosari? Itu gambar apa? Gambar apa, Nak? Gambar apa? Ya, ada. Ini gambar mangga. Mangga. Ini gambar pir, buah pir. Ya. Ini buah pir. Ini juga buah pir. Ini juga buah pir. Berarti yang berbeda adalah gambar buah mangga. Mangga. Ini buah mangganya. Ya. Nah, ini ada buah. Ini buah apa ini? Buah apa? Mang. Ini buah jeruk. Ini juga buah jeruk. Ya. Ini kan buah mangga. Maka yang berbeda adalah buah mangga. Yang ini buah mangganya. Ya. Nah, yang terakhir ini, yang baris keempat. Buah apa ini? Ini nanas. Ini buah nanas. Ini juga buah nanas. Ini buah nanas. Loh, kok ada buah pir di sini? Buah pir. Berarti yang berbeda adalah Yang berbeda adalah buah pir. pir ya. Gambar buah pirnya yang berbeda. Nih. Ini ada semangka. Ini buah apa? Nah, Ini ini ada pisang dan pisang. Maka yang berbeda adalah buah semangka. Yang ini ya. Buah semangka ini ya. Maka jawabannya adalah gambar yang berbeda adalah buah semangka. Ya. Nah, selesai. Sekarang anak Atan. lagi. Gambar apa nih anak Atan? Gambar apa nih? Hewan. Gambar hewan. Hewan apa ini, Nak? Hewan anjing ya, ini ya. Ini hewan anjing ya. Kalau yang ini gambar apa, Nak Atan? Kesukaan anak Atan ini? Es krim. Benar. Ini gambar apa nih anak Atan ini? Ini gambar apa nih? Ya? Kecoa. Kumbang. Ya. Ini kumbang namanya, Nak ya. Kumbang. Kalau yang ini gambar apa, Nak Atan? Labu. Kalau yang terakhir ini gambar apa, anak Atan? Kursi. Hebat. Nah, yang mana berbeda? Gambar yang pertama, gambar hewan anjingnya. Ini menghadap sebelah kiri. Ini menghadap sebelah kiri. Ini juga menghadap sebelah kiri. Loh. Kok ini gambar hewan anjingnya kok hadap sebelah kanan? Berbeda dengan yang ini dan ini dan ini? Maka jawabannya adalah yang ini. Ya. Nah, terus ada yang kedua tadi, es krim tadi. Nih, es krimnya
lurus, tegak lurus. Loh, kok dia jatuh? Ya, ini tegak lurus ya, berdiri. Ini juga berdiri. Loh, kok ini dia tidur sih, dia jatuh sih? Maka gambar yang berbeda adalah gambar es krim yang ini ya. Yang tidur ini ya, yang lagi jatuh ini ya. Nah, yang ketiga, ini adalah gambar kumbang. Gambar kumbang. Nih, kumbangnya, kepala kumbangnya menghadap ke atas. Baris kedua juga kepala kumbangnya menghadap ke atas. Loh, kok ini menghadap ke bawah kepalanya? Tidak sama dengan teman-temannya yang ini menghadap ke atas, ini juga menghadap ke atas. Maka gambar yang berbeda adalah gambar yang ini, Miss Vera. Kepala kumbangnya yang menghadap ke bawah. Ya. Nah, nih, baris yang keempat. Ini ada buah labu, tegak lurus, ini labu juga tegak lurus, ini labu juga tegak lurus loh. Kok ini kayak mau jatuh dia? Ya. Labunya kayak mau jatuh, Miss Vera. Maka gambar yang berbeda adalah gambar yang ini, Miss Vera. Labunya yang mau jatuh seperti ini, ya. Dan yang terakhir, ini gambar kursi, ya. Gambar kursi ya, Atan ya. Ini menghadap sebelah kanan. Loh, kok ini sebelah kiri? Ini sebelah kanan dan ini juga sebelah kanan. Maka gambar yang berbeda adalah kursi yang menghadap sebelah kiri. Yang ini ya, Atan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, selesai deh ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menonton dulu film Anak Berbudi Pekerti. Kita nonton bersama-sama ya. Nah, tadi itu kita sedang menonton Anak Berbudi Pekerti ya. Tadi apa? Ciri-cirinya yaitu suka menolong ya, tepat janji. Ya, boleh tidak berbohong. Boleh tidak Atan berbohong Atan? Tidak, tidak boleh. Boleh tidak ingkar janji Rosari? Tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menepati janji ya. Nah, ini ya.
Nah, yuk biasakan menjaga kebersihan, ya, kebersihan diri anak Rosari, kebersihan diri anak Nah, Atan. lihat mama. Mulai yang pertama yaitu kebersihan mulut, ya, kebersihan mulutnya anak Rosari dan kebersihan mulut anak Atan, ya. Siapa yang di sini sudah pintar menggosok gigi sendiri? Sudah bisa Tidak sikat gigi sendiri. dibantu, tidak Sali. dibantu mama, tidak dibantu Sali. Rosari, oh Atan juga, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Atan gerakan menggosok gigi kayak mana, Nak? Kayak mana kalau Atan menggosok gigi, Nak? Contohkan, Nak. Oh, gini-gini. Oh, ya. Gosok gigi, ya. Baik. Kayak mana, Nak Rosari kalau anak Rosari Gimana? gerakannya? Oh iya, sama ini ya. Nah, menggosok gigi ya. Dan mengunjungi dokter gigi untuk diperiksa giginya, ya, diperiksa karang giginya. Nih, ada gambar nih. Akibat tidak gosok gigi, lihat itu ada ulatnya. Nih, siapa yang mau ada giginya ada ulatnya dan berlubang ya, sampai itu nangis ya. Ada ulatnya. Kalau tidak rajin gosok gigi, berlubang. Kalau tidak rajin gosok gigi ya. Nah, dan gosok gigi juga dicek nih. Ada Kukunya panjang atau tidak ya Atan ya? Coba lihat. Kukunya panjang atau tidak ya? Hitam atau tidak ya kukunya? Kukunya panjang nggak, Nak? Hitam nggak kukunya? Ya? Enggak. Nah, kalau Rosari kukunya panjang nggak? Ya. Atau Gini, ada gini. yang hitam-hitam nggak kukunya tuh? Ya? Tidak. Nah, kukunya Atan, kukunya Rosari, sebaiknya dipotong pendek ya. Ya. Karena kuku yang panjang itu lebih banyak, lebih mudah menjadi sarang kuman. Ada kuman-kuman di tangan ini ya. Nanti ada kotorannya itu terselip. Nih, terselip di kuku ya. Ya. Ada banyak kuman kalau kukunya panjang. Sarang kuman ya. Tadi membersihkan gigi, kebersihan kuku, kemudian apa? Kebersihan tubuh, ya, kebersihan tubuh mandi ya. Nah, siapa yang di sini sudah bisa mandi sendiri? Tidak dibantu mama. Rosari, mama atau tidak? Saya Atan dibantu mama atau tidak mandinya? tidak. Tidak dibantu ya. Dibersihkan semua. Termasuk apa? Di belakang telinga. Nih, di belakang telinga. Di belakang telinganya Atan, di belakang telinganya Rosari, dibersihkan ya. Terus apalagi di sela-sela jari. Dibersihkan sela-sela jarinya ya, supaya bisa belajar mandi sendiri. Ya. Nah, kebersihan badan yang kemudian adalah kebersihan tangan. Nih, kebersihan tangan nih. Nih, banyak bakteri dan kuman kotoran yang menempel di tangan ya. Bisa berpindah sangat mudah nih ke makanan yang dipegang Rosari, yang dipegang oleh Atan ini ya. Ingat, Atan sama Rosari untuk mencuci tangan ya. Mencuci tangan setelah bermain. Mencuci tangan setelah buang air, mencuci tangan setelah ada yang mempunyai hewan peliharaan, setelah memegang hewan peliharaan atau sebelum makan, dicuci tangannya ya. Karena apa? Karena ada bakteri dan kuman dan kotoran yang menempel di tangan. Ya. Nih. Kemudian setelah tangan, kaki juga dibersihkan. Kaki ya. Nih, kaki yang tidak sehat itu ditandai dengan bau. Bau kakinya, ya. Nah, bau kaki ini bisa disebabkan oleh apa? Oleh kutu air. Ih, ada kutu airnya. Nih, ada jamur kulitnya, ya. Nah, jadi Rosari, Atan harus membiasakan mencuci kaki, ya. Mencuci kaki yang bersih, ya. Terutama setelah bermain, ya.
Nah, ini adalah manfaat untuk tidak bertelanjang kaki. Ternyata ada manfaat bertelanjang kaki. Yang pertama, meningkatkan keterampilan motorik dasar, ya. Membantu perkembangan otot dan ligamen anak, membuat keseimbangan menjadi lebih baik, membuat kaki terasa segar, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi resiko cedera, dan yang terakhir, meningkatkan sensitivitas anak terhadap lingkungan. Tadi tangan sudah dibersihkan, kaki sudah dibersihkan, terus dibersihkan lagi yaitu menjaga kebersihan setelah menggunakan toilet, WC, kamar mandi, ya. Siapa yang di sini sudah bisa buang air kecil sendiri? Sudah bisa pipis sendiri? Tidak dibantu. Rosali bisa sendiri atau dibantu? Bisa sendiri, ya. Nah, jangan lupa setelah buang air kecil maupun buang air besar, setelahnya itu untuk mencuci tangan, ya, agar sisa kotoran tidak menempel, ya. Dicuci bersih, ya. Nah, setelah itu menjaga kebersihan saat batuk atau saat bersin, ya. Rosari dan Atan kalau misalnya saat batuk kayak mana? Harus menutup tangan, menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu, ya. Saat batuk. Nih, ditutup. Tidak kayak gini. Tidak, ya. Ditutup. Gitu, ya. Atau bersin. Ditutup pakai sapu tangan, ya. Ditutup pakai tisu. Setelah itu dicuci tangannya, ya. Dicuci tangannya. Dicuci dengan bersih. Nah, kebersihan di dalam rumah juga, kebersihan di dalam rumahnya Rosari, kebersihan dalam rumahnya Atan juga selalu dijaga, ya. Bantu mama untuk menjaga, membuang sampah pada tempat sampah, ya. Atau membereskan mainan setelah bermain, atau membantu mama memasukkan baju kotor ke dalam keranjang cucian, ya. Bisa juga menjaga kebersihan saat dekat dengan hewan peliharaan. Nih, kebersihan makanan dan minuman yang suka es krim nih, ya. Nih, agar Rosari dan Atan itu tidak boleh jajan sembarangan, ya. Ya, jajanannya itu harus diperhatikan. Apakah mengandung bahan pengawet, warna dari bahan kimia, dan zat-zat berbahaya lainnya. Kelihatannya enak, ya, es krim itu ternyata ada warnanya. Ternyata enak, ya, coklat itu, ciki itu enak, ya. Ternyata ada bahan pengawetnya, ya. Itu tidak boleh, itu makanan tidak sehat, ya. Nih, Miss Vera ada video anak jujur, anak yang hebat. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur. Itu anak yang baik, anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan.
Ini anak yang jujur, anak yang disayangi Tuhan, ya. Nih, apa ini? Ya, yang perlu dilakukan saat banjir, ya. Saat banjir, tetaplah tenang, ya. Nih, ini ada gambar, bisa tunjukkan nih, ya. Kasih gambar ini, nah, kelihatan dia. Kalau gambar X, nih berarti dihindari, ya. Saat banjir, menghindari tiang listrik, ini ada tiang listrik, menghindari pohon, ya. Ini menghindari ini, ya. Ini adalah titik kumpul saat banjir, ya. Ini adalah jalur evakuasi. Sedangkan ini adalah jalur evakuasi juga. Nah, kalau Atan pernah lihat banjir tidak? Atau mengalami banjir? Sudah pernah mengalami banjir atau melihat banjir? Pernah. Pernah. Kayak mana? Apa itu banjir, Nak? Apa itu banjir? Itu ibu telah. Apa itu banjir? Rosari, Miss Vera mau bertanya. Apa itu, Nak, namanya banjir? Ayo, apa itu banjir? Banjir itu apa, Nak? Banjir itu apa? Banjir itu airnya apa? Turun. Airnya hujannya terus-menerus, ya. Hujan terus-menerus mengakibatkan banjir. Di situ di Nah, ini. nih simbol bahwa kita harus menghindari atau menjauhinya. Nih, simbol silang itu ini, Nak. Ini namanya simbol silang, ya. Bisa saya kasih warna dulu nih. Ini namanya silang. Artinya kita disuruh menjauhi atau menghindari, ya. Ini dihindari, ini dijauhi, ya. Nah, sedangkan simbol titik kumpul itu menunjukkan bahwa di area itu tempat kita berkumpul untuk melindungi diri dari bahaya. Ya. Titik kumpul. Simbol yang warna hijau disebut jalur evakuasi. Ya, evakuasi itu ini. Ini yang evakuasi. Evakuasi itu artinya mengungsi. Ya, jalur mengungsi. Terus yang ini, nih. Ada apa ini, ya? Ini ceritanya sekolah PAUD unggul Indonesia sedang mengalami kebanjiran. Lihat, ada orang. Nah, itu tanda bahaya, ya. Bunyi kelentongnya itu tanda bahaya, ya. Kalau ada datang banjir. Nih, Bapak ini membunyikan kentongan itu sebagai pertanda bahwa ada bahaya. Ya, kira-kira bahaya apa? Yaitu bahaya banjir, ya. Ada hujan deras, ya. Ada tanggulnya mau jebol, ada genangan airnya meninggi, ya. Barang-barang hanyut di bawah arus air. Ini pertanda terjadinya banjir, ya. Nah, di televisi kita melihat bahwa banjir itu bisa membuat orang dan barang-barang itu hanyut, ya, serta rumahnya tergenang air, ya. Banjir juga bisa menyebabkan kematian, ya. Kalau anak-anak tidak bisa berenang, menyebabkan kematian, tenggelam, ya. Nah, supaya kita terhindar dari bahaya banjir, sejak dini kita perlu tahu bagaimana cara melindungi diri dari dampak banjir. Ya. Bagaimana caranya? Caranya tadi, jika kita mendengar suara kentongan tadi,
kentongan yang panjang tadi, kita segera mencari jalan keluar ya. Tidak berebutan. Usahakan untuk tetap tenang dan ikuti arahan guru. Karena yang banjir adalah sekolahan. Ya. Nih, tanda silang ini adalah tanda kita menghindari, menjauhi, menghindari nih, menjauhi ya. Iya nak ya. Sedangkan ada gambar ini. Nih gambar jalur evakuasi. Evakuasi itu yang ini nak. Nih. Jalur mengungsi. Ini titik kumpul ya. Titik kumpulnya ada di sini ya bersama ibu gurunya. Terus di sini ada jalur evakuasi nih. Jalur evakuasi. Jalur mengungsi. Ini ya. Nah. Namanya jalur evakuasi, mengungsi. Setelah sampai di titik kumpul, tadi Bapak Ibu gurunya tadi di dalam gambar mengarahkan anak-anak sekolah untuk terus berlari mengikuti arah panah yang ada di simbol jalur evakuasi. Ya. Dan setelah ini anak-anak harus mengetahui ketika telah sampai di area evakuasi atau pengungsian. Ya. Jika ada orang tua atau guru atau petugas yang berbaju orange, ini baju orange yang lagi mencatat ini, sampaikan nama kalian. Nama saya Rosari, nama saya Atan, sekolah saya di Santo Yosef Bontan, ya. Baru kemudian berdiamlah sampai ada arahan selanjutnya dari petugas, ya. Ketika menunggu, jika ada orang asing mengajak pergi atau menawarkan sesuatu, bicaralah terlebih dahulu kepada petugas apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, sekarang Miss Vera izin share screen dulu ya. Tentang bahaya banjir. Nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joseph. Salam kenal. Teman-teman, coba lihat hujannya sangat deras. Hujan yang sangat deras menyebabkan genangan air di mana-mana dan juga bisa menyebabkan banjir. Coba lihat teman-teman, banyak kendaraan yang tenggelam dan rumah-rumah yang tenggelam. Air ada di mana-mana. Mengerikan bukan? Hari ini kita akan membahas tentang banjir. B-A-N-J-I-R. Banjir. Banjir merupakan gejala alam. Gejala alam yang buruk atau yang jelek yang merugikan manusia disebut juga bencana alam. Banjir adalah keluarnya air secara berlebihan. Penyebab banjir adalah yang pertama, hujan terus-menerus meredam daratan. Yang kedua adalah adanya penebangan hutan. Lihat teman-teman, pohon-pohonnya tidak ada lagi, sehingga air langsung meluap. Yang ketiga adalah buang sampah sembarangan di sungai dan di selokan. Akibatnya, selokan bisa tersumbat dan sungai menjadi dangkal atau kotor, penuh dengan sampah. Jika penuh dengan sampah, maka aliran air tidak bisa memancar dan timbullah banjir. Yang keempat adalah pembangunan rumah-rumah, gedung, toko-toko. Jika terjadi hujan, tidak semua air hujan bisa meresap ke dalam tanah, sehingga airnya bisa menggenang di daratan.
dan itulah yang menyebabkan banjir. Ketika area hijau atau yang ditumbuhi tanaman tidak ada lagi, maka terjadi banjir. Proses terjadinya banjir adalah ketika air hujan turun terus-menerus. Air hujan akan diserap oleh tanah, sehingga menjadi air tanah. Namun, tidak semua air hujan bisa diserap oleh air tanah, karena banyaknya bangunan seperti rumah, toko, gedung, dan mal. Air hujan yang tidak bisa diserap oleh tanah menjadi sangat banyak, menyebabkan parit atau sungai penuh dengan air, dan airnya meluap sehingga menyebabkan genangan air atau banjir. Semakin sedikitnya daerah hijau yang ditumbuhi pohon-pohon dan banyaknya bangunan-bangunan seperti rumah, gedung, toko, mal, bisa menimbulkan banjir. Cara agar tidak terjadi banjir adalah yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan ya teman-teman membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah langsung ke sungai atau ke selokan. Sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah seperti ini. Yang kedua, kita harus menanam pohon. Kita menanam pohon agar terdapat area hijau dan juga agar air hujan dapat diserap oleh tanah. Yang ketiga adalah membersihkan sungai atau selokan agar tidak tersumbat oleh sampah-sampah sehingga aliran airnya lancar dari sungai ke laut, tidak tersumbat. Coba kalian lihat ini, keadaan sungai yang kotor dengan sampah. Coba lihat, sungainya jelek sekali dan kotor sekali. Pemandangannya tidak enak untuk dilihat. Sungai yang kotor adalah sarang penyakit. Banyak kuman dan penyakit di sana. Ikan-ikan juga tidak senang tinggal di sungai yang kotor. Nah, yang ini adalah sungai yang bebas dari sampah. Sungainya bersih ya teman-teman. Kita senang melihatnya. Kalau sungainya bersih, pemandangannya jadi indah. Airnya juga jadi bersih dan ikan-ikan bisa senang hidup di sana. Teman-teman, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah di sungai. Buanglah sampah di tempat sampah. Jangan sembarangan membuang sampah. Jangan dibuang di lantai ya. Buanglah di tempat sampah. Biar rumahnya jadi bersih dan tidak ada kuman. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang banjir. Besok kita ketemu lagi ya dengan materi lain. Sampai jumpa. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan belajar pada sore hari ini dengan doa penutup. Tangannya di depan dada, matanya dipejamkan, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat sore Rosari. Selamat sore Atan. Terima kasih Rosari. Terima kasih Asan. Terima kasih Miss Vera. Selamat sore teman-teman.